Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dengan judul Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, dari Matius bab 24 ayat 15 sampai 28. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini perikopnya yang dikatakan Yesus ini bisa kita tafsirkan dengan berbagai macam. Yang pertama, Yesus menceritakan mengenai kiamat dunia, atau bisa juga Yesus menceritakan zaman setelah Yesus disalib, di mana orang-orang pengikut Kristus itu banyak disiksa, diserahkan kepada penguasa-penguasa, baik penguasa Yahudi yang tidak percaya Kristus atau penguasa Romawi. Bisa juga ini menceritakan kejadian yang terjadi tentang Holocaust. Apa itu Holocaust? Holocaust adalah pembantaian orang Yahudi oleh Nazi pada kamp konsentrasi di Auschwitz, Austria. Karena pada saat itu banyak sekali orang Yahudi, orang Israel yang dibantai oleh penguasa keji. Penguasa kejinya siapa? Hitler. Mereka membenci orang-orang Yahudi, mereka dibantai. Jadi ini bisa juga Yesus menceritakan mengenai, ya setelah Yesus kan datang nabi-nabi palsu ya. Jadi Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Jadi bisa juga Yesus menceritakan mengenai ya yang mengklaim nabi-nabi itulah. Jadi sekiranya mungkin mereka juga menyesatkan orang pilihan. Nah, banyak juga makanya orang-orang pengikut Kristus yang meninggalkan Yesus Kristus lalu mengikuti yaitu ajaran-ajaran yang mengklaim nabi
nabi baru, atau nabi terakhir, atau nabi yang keberapa, terserahlah. Yang jelas bukan Yesus. Jadi banyak juga kan orang-orang pengikut Kristus yang istilahnya kalau sekarang ini istilahnya pindah agama, ya, ke agama yang bukan Kristiani, yang bukan ajaran Yesus. Nah, ini bisa juga Yesus mengatakan hal ini yang sudah terjadi dan yang mungkin nanti akan belum terjadi. Kalau yang belum terjadi itu hari kiamat. Jadi banyak sekali ya di sini kemungkinannya yang diceritakan Yesus. Jadi bisa saat setelah Yesus disalib, Yesus wafat dan bangkit, lalu disitulah terjadi penyiksaan terhadap orang-orang pengikut Yesus. Atau bisa juga zamannya agama dengan nabi-nabi baru yang hadir, bisa juga. Dimana di situ kan juga ada peperangan antar agama kan. Lalu pengikut Kristus banyak yang disiksa juga. Dan orang yang tidak tahan pindah agama. Jadi di sini yang sebelumnya sepertinya. Jadi yang sebelum dikatakan, jadi siapa yang bertahan sampai akhir dia akan diselamatkan. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih terjadi ya penyiksaan. Contohnya apa ya, yang mungkin skala kecil ya, ya bagi kita yang tidak mengalami kecil, bagi orang yang mengalaminya skala besar itu. Yaitu apa ya, itu ya misalnya gereja yang ditutup, dibakar, yang bahkan juga orang umatnya dibantai kan, ada juga tuh di mana dulu di Sulawesi atau di mana itu. Nah, itu juga bisa, itu yang dimasukkan Yesus juga bisa seperti itu. Dan kemudian hari nanti juga masih akan terjadi. Jadi sudah dikatakan oleh Yesus di sini, camkanlah, aku sudah terlebih dahulu mengatakannya kepadamu. Jadi kita harus waspada, hati-hati terhadap ini Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, karena mereka juga mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat juga. Jadi banyak juga nanti orang pilihan yang sudah dipilih Kristus juga akhirnya tersesatkan. Nah, mereka meninggalkan Yesus lalu mengikuti yaitu nabi-nabi yang lain. Ya, jadi kita pengikut Kristus, kita harus perdalam pemahaman kita, pengenalan kita kepada Yesus. Siapa Yesus? Kalau belum mengenal Yesus, masih ragu Yesus itu siapa, Yesus apa, nah mungkin iman Anda belum dalam ya. Jadi silakan terus belajar, terus berdoa, terus membaca Alkitab, supaya nanti perlahan-lahan iman Anda akan tumbuh, akan makin dalam dan mengakar, dan tidak akan ada lagi nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran baru yang palsu yang akan menggoyahkan Anda. Bertahanlah sampai akhir supaya kita nanti dapat sanggup berdiri ketika Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, datang kelak. Sebab Yesus akan datang seperti cahaya dari barat sampai, dari sebelah timur sampai ke barat ya, pokoknya cahaya yang sangat dahsyat, supaya kita tahan berdiri, karena di saat itulah penyelamatan kita datang. Bisa jadi itu terjadi setelah kita mati. Dalam kitab, setelah kita mati itu, roh kita, jiwa kita akan dijemput oleh dua, entah pertama oleh Tuhan atau oleh iblis. Nah, kita tahan berdiri untuk dijemput oleh Tuhan Yesus, supaya jangan sampai kita dijemput oleh
iblis, malaikat-malaikat kegelapan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahan berdiri dan dijemput oleh Roh Tuhan? Ya, kita harus berada di pihak Tuhan Yesus. Kita harus berada di pihak Tuhan Yesus. Apa itu tuh? Bagaimana itu berada di pihak Tuhan Yesus? Ya, kita melakukan tindakan nyata. Jangan cuman jadi hangat-hangat, suam-suam kuku, ya. Tidak panas, tidak dingin. Kita harus jadi pengikut Yesus yang full, yang tidak anget-anget tai ayam, semangat sebentar, kendor kemudian. Jadi kita harus full ikut Yesus, tidak goyah, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan, yaitu mikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus di dalam langkahnya, jalannya. Sekian perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, dan boleh juga di like, boleh juga di share pada saudara-saudara yang lain. Besok kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.